Selamat siang semua. Selamat siang. Selamat siang perusahaan sama keamanan. Selamat siang kita semua marga. Perusahaan saya mau tanya, yang sekarang kita hadir ini dengan perusahaan ini yang punya perusahaan, yang punya uang adakah tidak? Itu saya mau tanya hari ini. Itu saja kan? Ya. Itu jelas struktur organisasi. Jadi kita yang dikirim ke lapangan seperti ini berhadapan dengan aspirasi dari bapak-bapak, itulah kami usaha. Jadi tidak usah ragu, ya nanti kita akan sampaikan apa yang bapak. Kalau memang ada yang tidak bisa kami jawab di sini, nanti kami catat, kami akan sampaikan kepada ibu. Jadi itulah struktur organisasi. Jadi kalau langsung itu pimpinan tertinggi itu semua pada di sini. Hari ini kita kumpul ini, saya jawab. Hari ini kita kumpul ini, saya mau yang punya uang, yang punya perusahaan yang hadir bahasa bicara, begitu. Kalau tidak ada hari ini, saya geser. Baik, saya tanggapi sedikit daripada saudara Linus. Kalau saat ini kita lihat dari bapak-bapak orang punya surat yang masuk, ya kan? Surat. Kita juga sempat kemarin juga, bapak juga tanya pimpinan kita, sampaikan bahwa pimpinan kita kemarin semua dari seluruh Indonesia ini ada kumpul di Jakarta. Ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Kami yang duduk sini itu pimpinan yang sudah diutuskan ke sini untuk menjawab apa yang Bapak dorong. Tentu di sini saya menyampaikan bahwa kami mungkin tadi malam sudah datang surat pemberitahuan dengan item atau agenda kita yang sudah kami lontarkan dalam pembicaraan kita pada hari ini, bahwa dilihat dari pertemuan yang sebelumnya yang tadi Pak Yo disampaikan dengan Pak Lusius tadi disampaikan, kan sudah memberikan somasi, maka saudara Linus bisa buku. Setelah itu kami pelajari dan kami juga menyampaikan pemberitahuan tadi malam lewat tertulis bahwa kami hari ini akan bertemuan dengan pihak perusahaan. Begitu, membentukkan apa yang menjadi pembicaraan lisan, begitu lewat tertulis. Dan fokus bahwa di dalam pemberitahuan itu kita sudah menggambarkan dan mengambil dua agenda saja yang kita akan bahas di sini. Tentu yang kita harus mendapatkan high output itu adalah bisakah kita akan realisasi atau tidak dengan pimpinan yang hadir di sini atau maupun pimpinan tertinggi. Itu hasil yang kita harus dapat, begitu. Jangan kita bicara pimpinan namun tidak ada progresnya, begitu. Minta maaf. Nah, karena ini sudah berkali-kali kita datang ke terus dengan perusahaan. Tapi kata yang disampaikan oleh pihak manajemen bahwa proses dulu, kita proses, kita pertemuan, kita proses. Tahapan ini kan sampai hari ini kita tidak mendapatkan hasil output yang dibilang proses. Maka hari ini statement kami adalah kalau bisa dihadirkan pimpinan yang bisa mengambil keputusan, hari ini kita bisa sama-sama dengar. Gitu. Biar kita tidak buang-buang waktu dengan tenaga, energi berpikir begitu. Karena kami ini setiap kali kita dampingi juga, kita berapa kali ketemu itu tetap berproses. Begitu. Itu mungkin arahan saya, tetapi sasaran kita adalah kembali ke tadi di dalam surat kita pemberitahuan bahwa ada dua item, agenda yang kita harus bicara. Apabila kalau ada pimpinan perusahaan kita diskusi hari ini, kalau tidak ada, ya kita bisa. Itu maksud saya. Yang kedua, surat yang tadi masukkan sebelum somasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu kami sudah tentukan waktu saat itu harus siapkan data
Begitu, bukan hari ini kita harus bahas. Betul nggak tidak Pak? Dengan kepala kantor. Kami sama-sama dengan pengacara kami datang memberikan surat bahwa kami minta persiapan data ini untuk sama-sama selesai dengan baik. Bukan kita datang untuk kekerasan di sini, ya kita sudah melalui prosedur sesuai dengan aturan perusahaan yang ada. Kami juga tidak marah perusahaan, kami datang dengan baik menyampaikan aspirasi kita. Jadi saya pikir hari ini tentu kita tidak diskusi, tetapi apa yang kita sudah pintakan dan perusahaan juga mungkin pintakan ke kami, mungkin kita juga siapkan data, perusahaan siapkan data, kita saling membuktikan. Tentu di situ harus pimpinan perusahaan harus ada, sehingga ini harus sinkron. Begitu. Tidak boleh kita bahasa tarik bahwa ada pimpinan keluar, ada ini tidak. Itu kita tutup. Tarik pemikiran kita bahwa kita hari ini datang untuk memastikan perusahaan sudah siap data atau tidak, kita sama-sama memastikan. Begitu, itu pemikiran saya. Karena kalau kita bilang diskusi tentang proses dan proses tidak ada habisnya. Proses tetap proses. Itu saya pikir inti daripada somasi itu agendanya apa? Ya kan? Sasarannya ke situ. Kita akan duduk bahas itu apa poinnya dari somasi. Somasi ini kan memang pasti ada memberikan pemberitahuan atau teguran atau ingin ketemu, pasti agendanya apa di dalam beberapa item. Maka ada beberapa item yang kami keluarkan melalui pemberitahuan tadi malam. Kita tidak pandang lebar. Ada yang kita menjadikan satu agenda utama dan dua. Apa kali, dan ada di dalam kali yang kalau misalnya masih hidup. Ini kan kami sudah bahas. Tapi perusahaan, kami sudah minta perusahaan untuk kata pemerintah BPN supaya kita ukur. Tapi pemerintah perusahaan bilang tidak ada uang. Minta tim gains dari perusahaan, tapi lama. Jadi kita minta supaya ini bisa kita kerja kapan. Gitu. Itu sasarannya kita ke situ, kita tidak bisa membias. Pada begini, ya dengan apa yang disampaikan kemarin sudah cukup. Itulah tadi kenapa moderator bilang silakan. Kasih tahu dulu apa yang kita mau bahas. Ada beberapa poin yang ada di dalam. Kalau memang kita mau bahas penyerobotan, tunjukkan penyerobotan. Kalau kita mau bahas Bufferson, tunjukkan Bufferson. Kalau kita mengenai pasal, tunjukkan pasalnya. Kira-kira seperti itu. Itu satu. Yang berikut lagi terkait dengan transparansi CSR. Sampaikan juga akan kita tunjukkan. Artinya seperti itu. Jadi saya pikir tadi sudah cukup jelas. Moderator tadi sudah memberikan kesempatan. Jadi tergantung dari kapan orang saja membahas poin yang mana, bahas. Kira-kira seperti itu. Bisa pakai begitu. Silakan. Kalau kamu anggap tim inline itu yang menganggap saya sebagai tim inline dulu di sini, ya sudah kita ubah hari ini juga. Nggak ada masalah. Kita ketemu lagi di Kamis Natal tahun baru, kita ketemu, kita diskusi lagi. Tapi saya mendapatkan mandat surat kerjasama dan surat kuasa dari tim inline. Itu. Tapi saya kan tetap harus mendengar teman-teman, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian punya aspirasi bahwa kita selesai. Saya pikir itu ya, mungkin ya, sebagai catatan saja. Tapi kalau dianggap Pak Linus, Pak Umar dengan saudara bilang sudah kita pensiun saja, sudah. Dan saya laporkan pada Pak Kim, Direktur Kim, ini catatannya ini, mohon saya ambil contoh ya, saya sampaikan. Ini bapak-bapak tentang dengar Justin yang sering buat demo di MAM. Saya ketemu dia, dan itu aspirasi saya sampaikan langsung ke direktur langsung. Karena sebagai perwakilan direktur, saya sampaikan dan direktur melaksanakan apa yang disampaikan oleh Justin dengan baik. Artinya tidak semua aspirasi harus diterima, tapi juga harus memenuhi aspirasi yang diberikan. Itulah namanya kebijakan yang baik, supaya tidak menimbulkan konflik yang malah kita rugi semua pihak. Tidak ada yang untung dan tidak ada yang rugi. Ya, kita semua rugi. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Saya ini presiden tanah. Saya ini. Linus Gebenokowi ini saya ini. Saya ini presiden tanah. Saya tidak mau yang perwakilan-perwakilan ini. Saya mau ketemu yang punya perusahaan, yang punya uang. Begitu. Hari ini saya tidak mau sudah ulang-ulang itu selama ini. Saya tidak mau. Begitu. Saya mau yang punya perusahaan.
Saya tidak mau yang perwakilan itu. Begitu. Begitu aja. Sudah ulang-ulang untuk berapa kali ini, saya tidak mau. Saya ini hadir ini, saya mau ketemu yang punya perusahaan, begitu. Begitu. Baik, terima kasih banyak. Silakan. Saya mungkin langsung aja lah, daripada pembahasan kita nanti akan melebar kemana-mana ya. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore untuk bapak-bapak sekalian dari PT Tunasawa Erma POPA. Kemudian yang saya hormati juga dan sebanggakan juga ya Pak Guntur Hiwutun sebagai murid. Mungkin hari ini saya berjumpa langsung dengan Pak Guntur. Dan beliau juga ya, pertama adalah sebagai dosen, yang kedua juga sebagai motivator saya juga yang akhirnya kami juga bisa menjadi pengacara di Kabupaten Merauke. Dan juga yang saya hormat juga teman-teman dari bapak-bapak dari kepolisian dan juga tentara, dan juga semua anggota marga, ketua marga, keluarga-keluarga semua yang mungkin hari ini mereka hadir dalam pertemuan kita di PT Tunasawa Erma POPA. Jadi di sini kami langsung saja ya. Mungkin tadi itu ada bagian daripada pembukaan saja bahwa keinginan daripada masyarakat dalam hal ini marga Gemenep Kogu, mereka menginginkan adanya kehadiran pimpinan perusahaan secara langsung. Seperti itu. Dan sudah dijawab juga, sudah ditanggapi sama Pak Dr. Guntur bahwa beliau juga sudah menerima kuasa langsung daripada direktur, dan kami punya harapan ya pembahasan hari ini bisa langsung diberikan atau disampaikan langsung kepada direktur Mr. Kip. Dan kalau memang ada hal yang perlu kita agendakan, kita lakukan pertemuan kembali, saya rasa mungkin itu juga harus kita lakukan bersama supaya bisa mendengarkan atau mendapatkan jawaban langsung daripada Mr. Kip. Kalau seandainya beliau bisa hadir itu lebih baik supaya bisa langsung berjumpa dengan masyarakat. Tetapi kalau seandainya tidak bisa hadir, saya rasa mungkin masyarakat lebih memilih untuk beliau langsung hadir berjumpa dengan masyarakat. Baik, perihal terkait dengan pertemuan sore hari ini, mungkin di awal tadi sudah disampaikan bahwa kami adalah tim daripada kuasa hukum dari marga Gemenep Kogu. Jadi sesuai dengan surat yang pernah kami sampaikan kepada PT Tunasawa Erma, kurang lebih di tanggal 11 Desember kemarin, sampai dengan hari ini kami belum menerima tanggapan surat somasi, tetapi kami juga berterima kasih akhirnya artinya hari ini secara langsung bisa diberikan jawaban terkait dengan surat somasi yang kami kirimkan. Mungkin dalam surat somasi sudah jelas ada kurang lebih sekitar 5 poin yang menjadi tuntutan atau hal yang menjadi permasalahan saat ini di tengah-tengah masyarakat, khususnya marga Gemenep Kogu dan juga hubungannya dengan PT Tunasawa Erma POPA. Mungkin di sini saya sampaikan saja bahwa tuntutan atau permasalahan daripada masyarakat ya yang mereka menuntut kepada perusahaan, dan rupanya sampai dengan sekarang belum ada jawaban yang baik dengan beberapa alasan-alasan. Salah satunya seperti penyampaian daripada masyarakat bahwa diinginkan untuk pengembalian batas HGU perusahaan, tetapi yang dijawabkan adalah tidak bisa menghadirkan pihak BPN karena akan memakan biaya yang besar. Kemudian pada saat dan menginginkan untuk langsung dihadirkan pihak ini ya, pemerintahan ya dari perusahaan. Dan saya rasa mungkin itu suatu hal jawaban yang kurang begitu baik, karena terkait dengan pengembalian sertifikat itu perlu untuk bisa mengetahui di mana batas HGU perusahaan, dan supaya bisa membuktikan juga terkait dengan letak batas tempatnya di mana ada penyerobotan atau penanaman kelapa sawit di luar HGU. Dan setelah kami mengecek di lapangan, artinya semua ini kan sudah berdasarkan data, sudah berdasarkan informasi, sudah berdasarkan juga dengan penjajakan langsung di lapangan terkait dengan patok-patok yang ada atau berdasarkan HGU itu. Kami melihat dan kami sudah mencoba untuk melakukan pemetaan ya, dengan menghadirkan beberapa teman-teman tim teknis juga dari marga Gemenep Kogu, dan memang ada kurang lebih sekitar
5 hektar penanaman di luar HGU. Itu letaknya memang di atas dusun atau wilayah hak wilayah daripada Marga Gemenupogu. Dan rupanya luasan tersebut sudah digunakan dari awal penanaman sampai dengan replanting terakhir kemarin. Dan pada saat penanaman yang baru, wilayah tersebut sudah tidak dilakukan penanaman kembali. Kemarin sempat ditanam, tapi sudah dimatikan karena memang itu di luar HGU. Artinya dasar-dasar seperti ini yang menjadi permasalahan hal kenapa selama ini dan kenapa alasan masyarakat itu meminta untuk dilakukan pengembalian batas HGU perusahaan. Itu alasannya. Kemudian perihal juga terkait dengan kewajiban plasma. Serasa Pak Ayomi dan juga Pak Salesius juga sudah pastinya memahami lah terkait bahasa mengenai kelalaian plasma. Dan di sini Pak Guntur juga pasti sudah membaca surat somasi daripada kami bahwa perihal terkait dengan kelalaian plasma oleh perusahaan PT Tuna Sawah Erma ini sudah dilihat sebagai suatu bentuk yang memang real. Kenapa kita katakan demikian? Karena perusahaan PT TSE walaupun berdasarkan bahwa kami sudah masuk dari tahun 98 dan HGU kami di tahun 2000. Tetapi kewajiban plasma itu juga sudah menjadi suatu kewajiban yang harus disiapkan oleh perusahaan. Bukan setelah penanaman pertama selesai, mau masuk penanaman kedua baru dibukakan kewajiban plasma. Di sini ada perbedaan, pastinya ada perbedaan kesejahteraannya juga. Baik masyarakat hak wilayah di wilayah perusahaan lain, saya ambil contoh seperti PT ACP, APM, PT Bio, mereka sudah mempunyai penghasilan dari kebun plasma pada saat perusahaan itu dibangun, mereka berdiri. Tetapi ini halnya berbeda dengan PT Tuna Sawah Erma. Tetapi alasan yang selalu diterima oleh masyarakat adalah kami kan masih duluan sebelum undang-undang itu ada. Tentunya kami sebagai orang hukum dan dalam hal ini ada sebagai pengacara yang pernah belajar hukum juga. Sekalipun itu ada, perusahaan sudah muncul terlebih dahulu, tetapi ada aturan yang muncul, mau tidak mau perusahaan harus mengikuti. Apalagi itu adalah undang-undang negara yang sifatnya memerintahkan keharusan untuk diwajibkan dibangunkan paling sedikit 20%, bahasanya paling sedikit. Sempat masyarakat bertanya, Pak, kalau sana 15 bisa tidak? Tidak bisa, karena bahasanya paling sedikit 20. Kalau 30 bisa. Dan kelalaian dan kewajiban plasma ini memang sudah real, nyata, jelas, dan ini menjadi suatu permasalahan antara masyarakat dan juga PT Tuna Sawah Erma. Makanya kenapa hal-hal seperti demikian ini masyarakat meminta untuk berjumpa langsung dengan pimpinan secara langsung. Karena ingin menyampaikan hal ini secara langsung. Karena pada saat berjumpa dengan perwakilan-perwakilan yang mungkin hari ini hadir di sini, masyarakat tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Dan selalu dipelintir bahwa tenang, plasma hari ini kami masih proses. Apalagi permasalahan saat ini, plasma itu berada di luar daripada wilayah-wilayah marga-marga yang bersangkutan. Mungkin bahwa mereka sudah menyatakan bahwa mereka sudah sepakat untuk membuat satu daerah di mana itu menjadi kawasan plasma. Tetapi bahwa mereka tidak berpikir bahwa di kemudian hari akan terjadi konflik internal antar marga-marga. Ini harus dipertimbangkan baik-baik. Jangan sampai permasalahan di TSE di besok nanti kalau sana plasma ini jadi, itu akan bermasalah sama seperti mereka yang ada di ACP dan APM. Jangankan berbeda marga, satu marga yang sama pun juga konflik. Apalagi terkait dengan batas tanah. Apalagi dengan cara hidup masyarakat Papua, mereka tidak bisa mencari makan di wilayah orang lain tanpa ada izin. Ini permasalahan-permasalahan sebenarnya yang sangat cukup serius. Dan saya bersyukur sekali hari ini bisa berjumpa dengan Pak Guntur dan bisa menyampaikan hal langsung. Karena bagaimanapun juga hal ini memang suatu permasalahan yang benar-benar harus diselesaikan dengan baik. Terkait dengan kelalaian plasma, saya rasa mungkin kami sudah uraikan juga dalam surat yang pernah kami kirimkan. PT Tuna Sawah Erma, kami tidak tahu kapan melakukan penanaman pertama. Tetapi pembangunan sampai dengan luasan kurang lebih sekitar 14.000 hektar, itu pasti berjalannya step by step.
tahap demi tahap. Dan pada saat pembangunan kebun, aturan tersebut pasti akan muncul di situ. Yang menjadi permasalahannya, dan saat ini menjadi masyarakat itu menjadi terbuka wawasan mereka bahwa harusnya kami punya plasma ini sudah ada dari dulu, bukan sekarang. Plasma ini sudah ada dari dulu. Pada saat aturan ini muncul, karena perintahnya jelas, wajib dibangunkan secara bersama-sama. Mungkin saya memberikan gambar sedikit bahwa di mana aturan terkait dengan Permentan 26 2007 itu, walaupun saya pernah berjumpa dengan Pak Selesius menyatakan bahwa aturan tersebut sudah tidak berlaku, benar, sudah tidak berlaku, tapi pernah berlaku. Dan perubahannya itu di Permentan 98 2013. Dan itu perintahnya juga sama, kewajiban membangunkan plasma sebesar paling sedikit 20%. Tetapi dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu, salah satunya adalah ketersediaan lahan. Sedangkan di Permentan 26 itu menyatakan jelas bahwa pembangunan plasma itu wajib dilaksanakan secara bersama-sama. Pasal 11 ayat 1 dan ayat 3. Dibangunkan secara bersama-sama dengan kebun yang diusaha oleh perusahaan. Artinya kalau seandainya 100 hektar, perusahaan itu membangunkan kebun untuk perusahaan, 20 hektar untuk masyarakat, dilakukan secara bersama-sama. Tapi kalau seandainya kita mundur lagi, Undang-Undang Perkebunan tahun 2004, di situ berbicara terkait dengan pembagian hasil. 20%, 80%. Dan saya rasa pasti hal ini juga tidak terlaksana. Karena pertama, kami menduga bahwa perusahaan tutup mata dan tidak mau untuk mengikuti perkembangan peraturan. Yang kedua, masyarakat belum mengerti terkait dengan hal-hal seperti demikian. Dan pada saat mereka memanggil kami coba untuk menjelaskan apa yang menjadi hak mereka. Dan ternyata itu adalah suatu permasalahan bagi mereka. Mereka melihat di sini ada perbedaan antara perusahaan-perusahaan yang lain. Contoh macam ACP saat ini mereka punya kebun sudah tahun tanam ke-11. Artinya pendapatan mereka sudah cukup tinggi. Betul tidak Bapak-Bapak? Harga buah kelapa sawit mereka per tonase per kilogram itu sudah cukup bagus. Bahkan sampai dengan 2.700. Dan saat ini mereka sudah menghasilkan setiap bulan. Dulunya per 3 bulan mereka mendapatkan pendapatan. Tapi hari ini mereka sudah setiap bulan. Contoh macam di bio. Benar tidak Pak Linus? Siap. Benar. Ini adalah bentuk-bentuk di mana masyarakat itu memperjuangkan hak mereka. Bukan memperjuangkan hal yang tidak, yang cuma yang apa ya, asal tabrak, tidak, tapi mereka berdasarkan aturan. Itu yang ada dalam surat somasinya kami, yaitu terkait dengan kelalaian perusahaan PT Kudasana Erma dalam melaksanakan pembangunan kebun plasma. Jadi kebun plasma bukan saat ini mau dibangun kan, tidak, tetapi harus dari dulu. Ini pembiaran. Perusahaan-perusahaan punya uang atau tidak punya uang itu urusan kedua. Intinya kewajiban undang-undang, perintah undang-undang itu harus dilaksanakan. Saya rasa perusahaan sudah mengerti terkait dengan hal ini, karena memang ada ketentuan sanksi dan lain-lainnya di situ. Dan kami juga sebelum berjumpa dengan Bapak-Bapak sekalian, kami juga sudah menyampaikan hal ini kepada pihak pemerintah Kabupaten Bovendigul, Bupati, dan juga dinas-dinas terkait, dalam hal ini DPM PTSP, dan mereka menyatakan bahwa benar, kalau mengikuti peraturan tersebut, harusnya sudah dilaksanakan pembangunan plasma dari dulu, bukan sekarang. Yang tadi sudah terkait dengan dugaan pelanggaran penanaman di luar HGU, kemudian permasalahan yang sangat serius sekali adalah kelalaian atau tidak dilakukan pembangunan kebun plasma sebesar kurang paling sedikit adalah 20%. Dan mungkin yang berikutnya itu terkait dengan transparansi dana CSR. Memang kami coba untuk mengikuti perkembangan itu di Kabupaten Bovendigul agak sedikit berbeda dengan di Kalimantan, di mana besaran dana CSR itu tidak diatur. Tapi kalau saya di sini kami bisa mendapatkan informasi yang lebih baik lagi, kami juga pasti akan mencoba mencari lebih baik. Masyarakat di sekitar perusahaan itu menjadi kewajiban dana CSR, ya, terkait dengan dana kewajiban dana sosial. Hal yang paling penting sekali itu terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Kita berbicara ekonomi berarti berbicara mengenai tempat tinggal, pendapatan, makan minum.
Kita berbicara pendidikan berarti kewajiban anak sekolah. Sekarang berbicara mengenai ekonomi. Layakkah masyarakat saat ini mereka tinggal di rumah yang disiapkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan daripada peraturan Menteri Sosial terkait dengan rumah layak huni dan lain-lainnya? Saya rasa Bapak-Bapak sekalian dari pihak perusahaan sudah bisa mengecek secara langsung. Dan karena di sini diwakili juga oleh kuasa hukum atau pengacara daripada Mr. Kim, saya rasa mungkin bisa sama-sama turun ke lapangan dan mengecek secara langsung. Bagaimana masyarakat di sekitar perusahaan, apakah mereka sudah sejahtera atau tidak? Apakah rumah yang disiapkan itu sudah layak untuk ditinggal atau tidak? Kemudian, ini terkait dengan kawasan sepadan sungai. Mungkin Bapak-Bapak sekalian menyatakan bahwa kami siap untuk memberikan jawaban, tetapi nanti kita akan agendakan sama-sama, kita cek wilayah-wilayah mana di mana pinggir sungai itu ditanami pohon. Sebenarnya dalam aturan itu harus jaraknya itu kurang lebih 100 meter. Dan ini masuk ke wilayah-wilayah marga. Walaupun pembangunan itu di atas HGU, tetapi senamanya sepadan sungai itu wajib harus diperhatikan. Dikhawatirkan di kemudian hari adanya abrasi atau kerusakan lingkungan di sekitar, seperti itu. Jadi kurang lebih ada beberapa hal yang mungkin dalam surat kami sudah sampaikan. Kalau memang perlu nanti akan dijelaskan atau disampaikan jawaban kepada kami, pada prinsip kami siap untuk menerima. Dan kalau memang ada hal-hal yang sifatnya memang serius untuk kita tindak lanjuti, saya rasa mungkin permasalahan yang kita akan sedikit genjot. Pasti akan terjadi perdebatan yang cukup serius itu terkait dengan kewajiban plasma dan juga penanaman di luar HGU. Saya rasa dua hal ini pasti akan menjadi serius pembahasan kita di sore hari ini. Dan pasti kita akan agendakan di waktu-waktu yang akan mendatang. Mungkin demikian dari kami, tim pengacara daripada Marga Gemonopogu menyampaikan sesuai dengan isi surat yang pernah kami sampaikan kepada pihak PT Tuna Sawah Erma POPA. PT Dio, tanya BCA kami menyebut juga. Kita memfasilitasi. Artinya Bapak Ibu, sebenarnya sumber dananya, sumber biayanya itu dari mana? Tapi kita perusahaan siap untuk menjadi penjamin. Itulah namanya afiliasi. Itu sudah laku di mana-mana. Jadi supaya cepat ini barang, bantulah, dukungan doakan, atau tadi itu boleh bersuratkan ke pemerintah supaya tolong cepatkan, apakah yang kurang gitu, tolong cepatkan keluarkan dokumen-dokumen itu supaya kami juga cepat sudah untuk masyarakat ini. Gitu. Jadi itu menyangkut kebutuhan plasma, gambaran ringkasnya begitu. Jadi berkaitan dengan yang penanaman di luar apa itu, saya pikir nanti Bapak yang lain bisa menambahkan, dan singkatnya saya punya, nanti saya tambahkan lagi kalau ada penumpang. Terima kasih. Baik, selamat sore semua. Saya lihat yang di belakang saya, Pak RT Bapak keamanan, Bapak pengacara yang mewakili Marga Pak Guntur yang saya hormati semua. Polda Papua waktu itu Februari 13 Februari 2005 bahwa ada kegiatan di luar HGU, tapi di Badan Informasi Geospasial Indonesia mengatakan bahwa itu saja pergeseran data antara analog dengan digital. Kami tidak ada sanksi. Saya minta maaf, saya tidak bisa sebutkan perusahaan lain, tapi ada perusahaan lain yang kena sanksi karena lebih dari 300 orang. Mungkin dia tahu. Ya, tapi kami tidak kena sanksi karena kami punya di bawah 10 hektar. Jadi tidak dianggap pelanggaran. Saya bicara ini karena saya berhadapan dengan Satgas PK di kantor pengadilan. Saya tidak salah Merauke. Itu Pak, yang pertama. Yang kedua mengenai sempadan sungai, saya sudah jawab pertanyaan itu di
pertemuan sebelumnya, dan saya sudah perintahkan Pak John itu, kemudian kita lakukan pembibitan untuk menang. Kalau untuk sekarang tidak bisa diterima pada undang tetapi untuk menang kami akan laksanakan. Saya kira penyampaian saya begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Guntur. Mungkin moderator langsung ambil minta waktu saja menanggapi terkait dengan yang disampaikan sama Pak Guntur ya. Artinya kan ini sebenarnya yang diinginkan oleh marga selama ini. Cuman yang terjadi adalah penyampaian marga itu ditanggap dengan tandingan. Itu. Makanya setiap marga yang datang untuk pertemuan di sini pasti akan baku ribut terus. Ribut dan ribut. Jadi mungkin di fenomena awal tadi Pak Guntur sudah menyaksikan secara langsung. Mungkin hal ini bisa disampaikan kepada Pak Mr. Kim. Memang fenomena yang selama ini terjadi antara Pak Ayomi, Pak Celesius, Pak John, mereka selama ini berjumpa dengan masyarakat yang adalah pertentangan. Kamu begini, kita begini, kamu begini, kita begini. Nah itu. Akhirnya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Contoh kayak macam HGU. Marga menyampaikan bahwa ini ada lewat batas. Tadi Pak siapa namanya minta maaf? Ya, Pak Chandra menyampaikan bahwa kecil hanya 4 hektar. Ini bukan berbicara soal kecil atau besar, Pak. Ini berbicara terkait dengan Bapak punya hak di bagian mana, tidak boleh masuk di bagian mana. Dan kalau ada 4 hektar yang selama ini Bapak sudah menikmati, katanya sudah sekitar 28 tahun. Ini sudah menghasilkan. Masyarakat menuntut hal itu untuk dikembalikan kepada masyarakat selaku pemilik. Ya. Dan bagaimana solusi daripada Bapak sekalian untuk bisa menyelesaikan ini yang lewat dari HGU? Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait dengan kalau mengenai plasma ya. Kalau mengenai plasma, serasa kami juga mempunyai pemahaman yang artinya tidak jauh beda dengan Pak Guntur. Serasa mungkin dengan kehadiran Pak Guntur bisa menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan yang ada di PT Tunasawa Erma, dan mungkin besok juga mungkin di PT Dongin Prabawa juga ya. Perihal sekarang begini Bapak. Oke, kita kesampingkan terkait dengan jangan kita bicara mengenai undang-undang. Kalau undang-undang kita bicara ada tempatnya. Ya, selain di pengadilan, mungkin kita juga bisa menuntut kepada pihak-pihak yang lain juga yang punya aturan. Ya, begitu. Terkait dengan plasma ini kan sudah tadi saya sampaikan bahwa masyarakat ini awam. Mereka tidak paham. Dan ini kan dibiarkan. Sudah buka sudah lama, barang itu muncul tetapi tidak dilaksanakan. Seharusnya masyarakat mereka sudah terima dari dulu, mereka sudah punya penghasilan dari dulu kan, tapi ini kan tidak ada. Kalau seandainya tidak dilaksanakan barang ini kan berarti apa sanksinya di situ? Kira-kira solusi yang perlu akan kita ambil itu seperti apa? Terlepas daripada kami akan bangunkan. Terlepas daripada kita akan bangunkan. Oke, kita kasih 1,5 M setiap tahun. Ternyata masyarakat yang mereka terima per marga itu per 6 bulan itu 150. Per 6 bulan. Itu teknisnya. Dan setelah saya hitung, oh ya masuk akal 1,5. Sabar dulu Pak. Sabar. Bapak tenang dulu. Nah ini. Modelnya seperti ini, artinya kan mendengarkan dulu yang disampaikan sama masyarakat, baru bahwa mereka potong. Ya, oke, silakan. Gitu. Kemudian sudah kesimpulannya, jadi apa yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari Pak Linus Dono Gembeno, luar biasa sekali. Kenapa demikian? Kenapa hal ini selalu dibenturkan? Dan saya pikir coba memahami bahasa, ya. Kita di sini bukan hanya untuk saling Langsung saja kepada intinya Bapak. Tidak usah pakai seremoni yang panjang lagi. Tidak, langsung pada intinya. Kalau Bapak pakai seremoni, jadinya panjang. Tadi sudah bilang 15 menit. Bapak bicara langsung aja. Ini langsung menanggapi jawaban. Tidak usah pakai yang lain-lain lagi. Karena membenturkan kami dengan mereka. Pengacara adalah bicara hukum, gitu ya. Bicara hukum. Bicara untuk memberi pencerahan hukumnya itu bagaimana? Jalan keluar dulu. Ini bukan mau dengar bahwa mereka mau bicara panjang lebar. Jalan keluar. Karena Anda tadi Begini, Pak Seles, tadi Pak Guntur sudah sampaikan bahwa kita sudah menemukan titik. Ya, jawab bicara itu sesuai dengan titik. Dengar titik dulu tidak? Tadi kita sudah temukan titik loh. Kalau Bapak mau bicara model kayak begini terus, sampai 15 menit ini tidak akan selesai. Bicara pada titik. Tadi sudah disampaikan bahwa titiknya kita sudah dapat. Ya, jangan membias kemana-mana dulu, Pak Seles. Sudah mengerucut sudah bagus. Proses HGU dengan pelepasan yang diberikan oleh marga pada masa itu berbeda. HGU-nya 4
14.000 sekian, pelepasannya 17.000 sekian. 14.700. Itu pelepasan yang dibuat oleh keluarga atau orang tua kita tahun-tahun sebelumnya, mungkin lebih banyak yang tahu. Nah, ini yang mungkin menjadi perdebatan di situ. Makanya mari kita coba duduk tenang, berpikir secara sehat. Kalau memang perlu ada klarifikasi, kita klarifikasi. Iya. Seperti disampaikan oleh Pak. Oke. Jadi kita tidak harus gontok-gontokan untuk melihat segala sesuatu. Ya, benar. Nanti kita akan cermati dari pelepasan yang dibuat oleh orang tua kita semuanya, yang ada yang sudah meninggal dan ada yang masih hidup, dengan HGU terbitan pemerintah dengan SK. Apakah kami memang melakukan penyerobotan atau tidak? Benar. Itu clear dulu. Jadi kita tentu ada waktu untuk coba mendiskusikan ini dengan baik. Karena berdasarkan pelepasan 14.700, berdasarkan HGU 14.300. Nanti kalau memang Bapak perlu, saya bisa share angkanya itu. Saya tidak pegang angka real ya. Saya belum pegang angka real, tapi berdasarkan dokumen yang saya baca seperti itu. Itu mungkin Pak Umbah, mungkin kita perlu klarifikasi itu supaya memang kalau kami melakukan penyerobotan, kalau itu ya sudah. Tapi kalau tidak, mari kita dulu diskusi dengan baik. Tidak usah kita main marah-marah. Tidak. Ya. Maksudnya, kakak, minta maaf. Ini minta maaf kakaknya. Bukan saya bantah, tetapi kita ini butuh ketransparansi, keterbukaan dari perusahaan terhadap marga. Ya. Nah, sehingga kita mau cocokkan, benar tidak? Oke. Ada Makanya keluhan tidak? Seperti Pak Chandra Jangan tadi ngomong. Iya. Jadi makanya nanti Sehingga ini ada ya, oke, clear. transparansi. Sudah kita clear di situ sudah. Maka sudah pasti kita ada data dari perusahaan, mari kami Baik. lihat sama-sama. Nanti saya dengan Pak Chandra, dan saya minta Pak Chandra datanya sesuai dengan lalu hasil BIK dan ditambah dengan pelepasan yang kami dapat, kita cocokkan. Oh ya, oke. Lanjut, saudara dulu. Kan saudara mau tadi mau bicara. Tidak, saya Pak Guntur. Artinya dari pembahasan kita ini kan kami sudah mendapatkan 2 poin yang menjadi titik yang nanti kita akan aturkan agenda untuk pertemuan kembali. Yang pertama itu terkait dengan dana apa tadi namanya? Bukan. Oh, yang bantuan. Ya, bantuan itu yang sebesar Bukan bantuan. Ini kompensasi. Ya, sorry. Diberikan sebagai bentuk pelaksanaan plasma. Ya. Sambil menunggu kebun plasma selesai, baru komunikasi dicabut. Ya, Itu intinya. sebagai terkait dengan dana kompensasi yang katanya kurang lebih ada sekitar 1,5 M. Dan setelah saya konfirmasi di sini, rupanya itu per 6 bulan 150. Berarti kan kalau dikali dengan 2, dengan jumlah marga secara keseluruhan itu pas 1,5. Tetapi mendapatkan informasi baru lagi bahwa 1,5 M ini mulai dari tahun 2016. Sedangkan menurut informasi dari para marga, mereka menerima dari 2016 itu sampai dengan 2023 itu sebesar 50 juta per marga per 6 bulan. Berarti kalau seandainya 1 tahun per marga itu hanya 100 juta. Jadi, kalau dikalikan 5 marga berarti 500 juta. Artinya kan ini kita masih, baik. kita akan cek sama-sama lagi. Saya jawab langsung karena saya sudah baca dokumennya. Nilai kompensasi ini diberikan dulu dengan berdasarkan kesepakatan. Lalu dilakukan lagi kesepakatan untuk menaikkan. Jadi ini kenaikannya bertahap. Kenaikannya bertahap. Jadi kalau Anda lihat 2000, adik laki-laki punya pertanyaan, kami dulu dapat cuma 50. Iya. Itu karena dilakukan bertahap. Di 2024 sudah naik menjadi total 1,5. Ini akan berlangsung sampai di 2000, sampai kebun plasma ini selesai dibangun dan menghasilkan. Artinya Berarti ini kita kejar. mekanisme ini sudah jalan dan sudah disepakati. Kalau memang perlu dipikirkan dan merasa itu adalah bentuk kompensasi, ya dibicarakan dengan empat marga yang lain supaya clean. Karena ini adalah kesepakatan 5 marga. Pak Umar mungkin tahu, adik laki-laki ya mungkin tahu itu. Ini kesepakatan semuanya. Maka saya berharap sekali, mari kita meletakkan semuanya pada proporsi yang benar dan baik. Ya, saya harap sekali adik laki-laki Pak Umar kita sama-sama. Mari, kalau memang itu dilakukan dengan mekanisme yang baik, saya pikir karena ini sudah tertulis, saya baca dokumen, ini sudah ditandatangani kesepakatan tersebut. Maka saya mohon sekali, plasma kita sudah mulai bisa dapat titik temunya. Nanti yang menyangkut 4 hektar kali lebih itu nanti kita cocokkan, karena mungkin teman-teman semua belum bawa dokumen. Nanti dicocokkan yang mana Bapak orang punya peta, nanti kita sama-sama lihat sudah.
Kalau memang kami melakukan penyerobotan, kita harus mengakui. Tapi kalau memang kami tidak melakukan penyerobotan, ya sudah kok. Begitu maksudnya. Setuju ya? Kita sepakat itu dulu. Kalau kami setuju, kalau kami setuju. Ya. Kalau mau ditanyakan petanya, kami punya peta ada. Ya, mari kita lihat kok. Karena kan begini, saya tadi bilang, kami dapat HGU itu 1.780. berapa? HGU berapa? 14.300. Sedangkan HGU-nya kami 14.400. 14.400. Selisih 300. Selisih 300 yang lebih. Itu yang sebenarnya juga menjadi catatan saya melihat dokumen, perbedaan dokumen pada saat penerbitan HGU itu. Itu saja sebenarnya. Itu yang mungkin kita akan tahan sedikit di sini. Itu hanya karena 4 hektar itu kita kasih antara Bapak Nurah dengan kami pasti kita akan tahan di situ. Versi kami, pasti kami bilang bahwa, loh, kami punya HGU ini, kami punya pelepasan ini. Kan begitu. Tapi mari kita bicara secara bijaksana, bicarakan ini dengan, saya rasa lebih elegan ke apa? Mungkin Pak Lim atau Pak Jeffrey atau Pak Rudi atau Adik silakan. Atas HGU. Dalam sertifikat HGU memang ditulisnya nominal angkanya sudah jelas, tapi di lapangan itu sudah lain. Kita bisa ukur dengan GPS dan internet lewat itu, tapi turun ke lapangan ukurnya beda. Ukur secara fisik itu sudah beda. Jadi saya memang seperti kakak bilang, saya ingin kita turun dengan BPN langsung ukur. Data semua ada. Kita ukur. Dia keluar berapa hektar seperti beliau sudah sampaikan. Saudara pimpinan bilang itu kecil. Itu untuk perusahaan bilang kecil, itu benar. Tapi untuk saya lewat adat, sudah pakai hak saya. Jadi itu harus dihitung. Itu harus ditanggung jawab. Kok tidak bisa bilang itu kecil. Ya, itu pokoknya. Tapi untuk saya harus hitung yang di luar. Kalau benar-benar sudah ketemu, itu tidak ada PR, tidak ada. Harus dihitung dan harus ditanggung jawab. Begitu. Itu jadi. Kebun plasma dari 2007 aturannya sudah keluar. Itu sudah dibangun bersama dengan kebun ini. Tapi semenjak itu sampai 2023 kemarin, tahun kemarin kita sudah sepakat. Tahun ini yang sudah melaksanakan. Tapi dari 2008 sampai sekarang itu nanti ditanggung jawabnya seperti apa? Itu berapa tahun ini kamu sudah sia-siakan. Kita tidak dapat untung di dalam situ. Tapi aturannya sudah keluar. Aturannya sudah keluar. Dari 2008 sampai sekarang, 2012 sampai sekarang harus dihitungkan. Oh, baru bangun. Tapi dalam berapa tahun ini? Dalam berapa tahun ini? Kan nanti dalam aturan itu berapa jenis perkebunan, kebun plasma, kebun masyarakat, kebun usaha masyarakat, itu berapa jenis? Seperti beliau ada sampaikan, itu aturan jenis mana yang dia sampaikan? Hasil. Lu harus artikan, harus keterangan jenis ini. Berbagai kebun masyarakat itu berbagai perorangan dia sendiri yang bangun. Itu harus jelaskan. Karena di dalam aturan itu sudah ada. Kebun besar ini, apa ini perusahaan dengan plasma, dengan setiap perkebunan beda-beda dengan itu aturan. Itu sudah ada. Itu fisik. Tiga itu apa ini? Kalau samping yang ditinggalkan di pinggir itu harus ditanggung jawab. Yang boleh pastinya. Itu harus dihitung dan tanggung jawab. Dan seperti yang kemarin kita lakukan, itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Artinya bahwa marga merasa bahwa itu ada kerugian materi yang terjadi. Kalau bahasa tentang perhitungan seperti itu, memang mungkin perusahaan tidak akan memenuhi. Silakan dibuktikan, berdasarkan putusan pengadilan kami bayar. Kalau pikiran seperti itu. Tapi kan kita sekarang bicara bagaimana menyelesaikan
persoalan tanpa perlu bicara tentang. Jadi kalau kita bicara sejarah, saya sedikit banyak mengetahui perkebunan TSEA ini memang kita permanenti memang. Tapi begini, kita tidak bicara kalau bertahan pada posisi itu pasti terakhir kita bentuk-bentukan lagi. Pasti akan semua mempertahankan senjatanya masing-masing. Maka kita ini sudah lewat jam, tetapi mungkin kita perlu habis Natal tahun baru kita dulu bicara terakhir untuk mencapai kesepakatan. Tapi kalau tidak, ya terserah saja. Itu keputusan ada di saudara-saudara mereka. Hari ini pasti kita belum dapat titik temu, karena masih ada pernyataan. Katakan juga, harusnya hari ini bukan kita yang berhadapan dengan bapak-bapak ini. Ketika ada masalah dengan tanah ini, pihak pertama yang akan berhadapan. Ada kita punya itu mana pasti. Orang tua yang kasih ke kita itu bukan perusahaan. Kita yang tanggung jawab yang melepaskan tanah ini. Saat itu, bapak-bapak yang lepaskan. Kita punya semua ada. Berarti kita melawan leluhur kita. Ya. Silakan. Kita punya semua orang tua sudah tanda tangan sini. Aktenya ada. Saya sudah jelaskan ke bapak, tapi pura-pura tidak tahu. Jangan bilang kita tidak jelaskan. Ini saya perlu jelaskan supaya pengacara juga dengar. Kita sudah jelaskan berdasarkan ini, bukan kita pakai otak ini. Begitu, jadi bapak jangan ngarang-ngarang kita tidak jelaskan ya. Hati-hati bicara Pak, siapa informasi ya. Saya sudah jelaskan saat itu. Dua yang saya sampaikan, ada dengan pemerintah. Makanya kita bicara pakai ini semua. Tunjukkan kita Pak Rudi, kita tidak bohong. Cuma mereka tidak, ya mungkin tidak mengerti, saya tidak tahu. Kalau hari ini bilang kita tidak jelaskan, bohong juga ya. Ya, Dan saya tolak. Pak Ayomi mungkin begini. Pak Ketua. Pak Ayomi, bukan Pak Devi bilang bahwa kalian tidak pasalmu sudah sangat salah. Saya salah satu orang saksi yang kami tanyakan hari itu. Ya, jadi Kalian dalam protes saya. Pak dengar dulu, dengar. Kalau bilang salah, kita ini ada punya beberapa data. Pelepasan awal, Sudah dibeli saja. Hari itu maka tidak disebabkan apa waktu itu ada beberapa titik tempat yang memang tanahnya di luar dari AGU, maka kita bicara bahwa harus ada tim khusus. Kalau bukan dari BP atau Kepanan, berarti kita harus pakai tim yang mana yang paling cepat. Kalian mengaku bahwa harus pakai tim GIS dari perusahaan. ya, Tapi itu kan tidak dilakukan. Kita tidak duduk untuk menentukan waktu untuk menentukan bahwa ada berapa titik dalam mandi besar ini. Nah ini maksud Pak Jeffrey mengarah ke situ, sehingga kita memastikan bukan kita bicara sertifikatnya, kita akui itu. Bapak itu tidak akui kami, dan Bapak bicara gitu. Artinya bahwa kami seringkali data Bapak itu harus mengarah kita dengan polisi tentang besar. Menurut saya, Oh itu. Harus apa? Kok bisa itu yang itu? Bisa itu. Kok bisa itu? Saya punya mobil, saya tidak ada. Saya punya rumah, saya tidak ada. Rugi ini. Kok bicara baik? Supaya kita nyawa. Saya cuma jadi begini, saya jelaskan lagi. Rumah belum saya dulu. jelaskan lagi. Jelaskan itu dari tahun ini sudah jelaskan sampai hari ini. Kira keputusan. Bicara supaya tahu, karena bicara semua ini prosesnya. Kalau mau sampai ini saya jujur saja nih, saya bilang tidak apa-apa ya. Saya baru sekarang jadi. Saya besok baru jadi. Saya besok, saya pada besok. Kita yang besok plasma sekarang menjadi itu. Mana teman-teman besok tidak ada. Saya mau pada plasma jadi sekarang. Oh punya plasma. Saya bisa yang Bukan koi. 2 tahun saya berusaha, saya pada plasma jadi. Kita panas berapa kali? Kan siapa yang usaha Saya punya sertifikat
Habis baru nanti saya kasih kok. Tapi saya bilang, kasih. Siapa? Dari itu saja. Ini jujur yang kita bicarain. Kamu tipe siapa? Masyarakat dijolok itu mau dibuat. Kalau masyarakat tidak Kamu mau tipe siapa? Hari ini keputusan. Kalau tidak saya tolong kamu. Saya cuma biasa ketemu kamu. Tapi yang punya uang di mana? Bukan kamu, bukan kamu. Yang punya uang, yang punya perusahaan. Saya mau. Tapi saat ini juga hasilnya sama saja. Sama saja. Kita mana saya rugi. Tidak punya mobil, tidak punya rumah. Kamu punya ini, tidak ada. Saya rugi ini. Bukan yang berubah. Iya. Penyakit ini. Penyakit ini. Lima mata sama saja penyakit. Lima mata sama kita rugi. Benar lima mata. Kamu beli juga 2.000. Makanya tidak ada apa-apa. Saya biasa satu mata saya tidak sakit hati. Sakit hati dia belum. Saya bicara apa? Tidak ada yang lima mata. Saya bicara apa? Nanti apa yang mengunggulkan begitu. Tuh, palang deh, palang. Ya, tapi dengan itu kasih lurus kan memang lurus sama cacat. Ya, udah orang langsung bicara dan dia. Supaya kamu pilih hari ini harus pilih. Hari ini harus pilih. Kalau kita sudah sekolah, Banyak kerjaan gereja bermakan. kita sudah beri. Kita semangat di kerjaan ini. Tapi orang tua sama kita anak-anak masih lagi sama. Sama penyakit. Tidak pernah lupa. Iya. Kamu diskusi 1 tahun sama saya sama. Sama tidak kita orang ya. Asal sama saja. Jujur sampai kenapa belum sama? Karena saya tidak kerja rumah ini. Saya sudah punya mobil banyak semua. Apalagi kita. Orang saya begini. Kalau kenapa kerja? Kerja bermakan tidak bermakan. Kosong. Jangan mau kosong. Saya minta ini harus keputusan. Berapa itu yang dibayar? Saya bagi juga bisa. Awal sedikit. Bagi. Udah bayar. Saya tidak mau tidak ada rumah. Aku jawab besok. Mas kita itu sampai mau mati. Saya sudah berbicara sudah. Ini kerja orang nanti ada penambah dari jasa peneliti. Tidak ada kosong. Tadi kira cukup, pada bujuk dengan sesar itu hanya 50 juta. Mana? Di belakang ada barisan besar, di dalam apa? Ada yang tidak dapat. Memang kita lagi. Apa? Kecuali 1 miliar, 2 miliar itu Pak mereka kenyang. Saya sudah 50 juta buat apa? Beras 15 kilo. Beras 15 kilo. Untuk apa? Supaya masalah tidak jalan. Setiap bulan tidak jalan. Ini bagaimana tuh? 15 kilo ini tidak cukup. Ini tiap bulan bapak saya tidak jalan. Ini sudah tidak jalan. Siapa yang mengatur kan? Saya sendiri. Dari telusan ke mana? Itu saja. Itu saya besar itu di mana? Kurang yang lain kita. Apa yang mahal? Masih kurang itu kita dan mana? Harus saya bayar. Sebagai alasan saya pas menangis. Tidak ada alasan. Saya tahu. Saya udah jalan baru itu. Pak Guntur mohon izin, saya mungkin bisa minta waktu sendiri, mungkin ajak Pak Ketua dan juga mungkin beberapa teman-teman, kami coba untuk diskusi di luar. Siapa tahu dengan pembicaraan ini bisa mendapatkan titik terang, akhirnya kita bisa mendapatkan suatu titik temu. Artinya saya mencoba dulu, ya. Saya mencoba bagaimana, artinya begini, dari pembahasan kita ini kan sudah ada beberapa poin ya. Dan poin ini yang tinggal kita untuk bagaimana terkait dengan apa yang kita punya tuntutan sesuai dengan surat somasi dan bagaimana dengan jawaban daripada perusahaan nanti. Ini bukan sama bela perusahaan, bukan. Tetapi somasi kita rupanya ada mendapatkan 2 titik temu. Kayak begitu. Maka saya coba minta nanti dari beberapa teman-teman kami coba untuk
tarik rokok sedikit di luar sambil cerita dulu. Ini masih kita. Masih terlalu tegang. Silakan saja. Artinya dari tadi situasi yang panas, kami tidak bisa juga secara pribadi tidak bisa membendung mereka karena mereka juga sudah model seperti demikian. Kita biarkan dengarkan dulu mereka penyampaian karena ini bagian daripada keluh kesah mereka selama ini. Saya coba untuk aja beberapa teman-teman kami coba sampaikan dulu karena dari somasi itu ada kurang lebih ada 2 poin yang kita bisa dapat. Sebenarnya 3, tapi 1 saya yakin sudah final. Final larinya kemana kita sudah yakin. Tetapi 2 hal ini menjadi titik temu dan sudah tadi sampaikan sama Notulen ya, bahwa Januari mereka akan menyampaikan. Kita akan rapat kembali di bulan Januari terkait dengan apa? HGU tadi batas. Itu kita sudah dapat 1 poin. Artinya apa? Tuntutan kita terkait dengan hal yang menjadi potensi itu sudah terjawab. 1. Tinggal yang 1 lagi itu terkait dengan nanti sebentar saya sampaikan sama Pak Ketua dan juga beberapa teman-teman. Sudah tenang dulu, jangan bicara. Ya begitu, ya. Jangan coba kita ambil waktu sebentar, mungkin 5-10 menit. Saya coba jelaskan baik-baik dengan beberapa teman-teman dulu terkait dengan somasi kami, tanggapan daripada perusahaan seperti apa. Yang penting ini ingat, apa yang sudah kita komitmen itu kita pegang. Jangan seperti tadi. Kita rencana dalam surat pertemuan jam 2, tapi disampaikan ke marga harus pertemuan jam 9. Kalau tidak usah datang sudah, kalau mau palang saja. Nah, itu bahasanya kan kurang begitu bagus. Kita sudah pegang komitmen sama-sama, tapi jawaban ini muncul lagi. Ya, begitu.